Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ana Sofa Yuking dalam podcast Hukum Semua Ada Aturannya. Sore ini ya kita kehadiran seorang sosok perempuan yang menurut saya sangat inspiratif karena perempuan ini adalah seorang model yang dulu bahkan modelnya kelasnya udah internasional ya, dengan tinggi yang luar biasa. Saya sebenarnya cemburu kalau duduk dekat dia karena saya pingin sekali tinggi seperti dia. Akhir-akhir ini ya sangat menginspirasi para perempuan di luar sana karena dia sedang menuju proses hijrah. Oke, berhijrah dengan memakai hijab yang pasti, tapi di luar itu tentu perempuan semua harus sudah tahu bahwa proses hijrah itu tidak hanya dengan label jilbabnya saja, tapi berjuang untuk mengisi kekosongan yang selama ini dia rasakan tentang bagaimana menjalani hidup. Ya, kembali kepada Allah, ya kan, mempelajari agama lebih dalam lagi sebagai bekal supaya hidupnya lebih baik ke depan. Saya termasuk yang sangat bersyukur ya dan senang melihat perubahan Paula, makin sejuk, makin teduh. Paula adalah seorang pekerja seni, dia adalah model, tapi juga akhir-akhir ini mulai merambah bisnis. Oke, kita lihat udah warawiri nih kemana-mana, collab sana, collab sini, dan kita tunggu dia bisa membangun bisnisnya menjadi lebih besar lagi. Amin. Gitu. Paula, apa kabar? Halo Tante, baik. Apa kabar Tante Ana? Masih disebut ya namanya Paula Verhoeven. Wah, udah itu semua orang sudah tahu namanya. Dia ada keturunan Belanda Chinese. Londo Indonesia. Ya. Sama Chinese, ada Chinese-nya. Ada Chinese-nya juga. Yeah. Jadi Belanda, Chinese Indonesia, Jawa ya tepatnya. Perpaduan yang luar biasa. Jadilah seperti ini cantiknya, Masya Allah. Masya Allah. Paula, kita seru-seru aja ya, Tante. Karena saya sebenarnya pingin begini. Paula itu kan sekarang sedang belajar agama ya, memperdalam agama sebagai bekalnya untuk melanjutkan hidup, ya kan? Karena sekarang usia berapa? Usia 13 ya kan? Usianya 13 tahun muda. Ya. Lebih. Usianya 13 tahun. Kalau saya 30-an ya, 30-an. Kalau saya usianya 27. Gak dong. Harus tetap di 27 dengan di usia yang kepala 3 ya. Kepala 3. Paula saya semakin matang ya kan. Amin. Apalagi punya anak 2 yang Masya Allah ganteng-ganteng dan insya Allah menjadi anak-anak yang soleh ya. Amin. Dalam berbisnis nih, kita tuh kaget emang ngelihat Paula akhir-akhir ini apa sih? Enggak Tante. Nah, itu, doain Tante, bismillah. Saya doain. Paula kalau berbisnis itu ya, itu berbagian dari memang keinginan Paula untuk mengaktualisasikan dirinya karena sadar bahwa dirinya penuh dengan potensi yang harus dimaksimalkan, atau sekedar ya udahlah ya daripada nggak ada kerjaan mengisi waktu aja, atau memang ada sesuatu yang memicu Paula, oh nggak bisa, gue harus bisnis, gue harus survive dengan apa yang ada sekarang. Jadi lebih kemana nih? Lebih kemana ya? Sebenarnya kalau alasan berbisnis itu banyak sih. Sebenarnya dari dulu juga aku pengen punya bisnis, cuman orangnya takut aja gitu, takut memulai sesuatunya gitu. Karena udah gitu, balik lagi kita nyaman kan dengan apa yang udah kita jalanin sekarang gitu waktu itu. Nah, kalau dibilang kenapa mau memulai berbisnis, sebenarnya lebih karena aku pengen berkontribusi sebenarnya. Jadi kan aku kan dulu seorang model gitu. Nah sekarang udah setelah menikah, punya anak, punya keluarga, otomatis waktunya tidak mungkin se-fleksibel dulu lagi. Tambah lagi waktu menikah akhirnya jadi content creator sama suami apa segala macam. Ya di situ aku belajar hal baru lagi gitu. Dan bisnis sebenarnya aku banyak belajar dari Mbak Im ya gitu. Aku selalu ada di situ apa segala macam. Tapi memang
Kalau untuk sendiri itu aku masih agak ada rasa kurang percaya diri. Tapi yang aku pilih juga sekarang itu sesuatu yang memang passion aku, ada di dunia fashion. Jadi sekarang aku sudah nggak modeling, tapi aku sekarang berada di belakang layar, which is tetap berkontribusi di dunia fashion gitu. Itu sebenarnya salah satu yang aku memang pengen lakuin gitu. Jadi memang sebenarnya jangan kepo ya para netizen Super Jen. Paula itu sekarang tuh luar biasa, seperti seakan-akan tuh nampaknya bekerja keras untuk membangun bisnis. Itu sebenarnya memang sudah merupakan cita-citanya sejak dari dulu, ya iya kan? benar. Karena memang sudah menikah, sudah tidak lagi memungkinkan untuk begitu aktif sebagai model, karena lebih fokus mengurus 2 anaknya, baru kemudian sekarang memulai bisnis. Ya mungkin karena, maaf Tante mau tambahin, mungkin karena juga anak-anak juga udah mulai membesar kan, udah bisa diatur waktunya gitu, walaupun tetap buat aku keluarga nomor 1. Jadi ngantar sekolah masih, ngantar anak, kebutuhan anak semua udah aku harus penuhin keluarga gitu. Nah baru setelah itu baru urusan aku pribadi, ngurusin sesuatu. Jadi sebenarnya lebih kayak passion sih gitu. Nah dalam berbisnis nih, Paula lebih memilih enakan bisnis di rumah bareng suami, karena sebenarnya kita tahu kan Paula itu sebenarnya sejak menikah apa-apa tuh kan dengan suami, ya kan, ada YouTube, ya kan, kemudian masih ada kok semuanya segala macamnya tuh. Lalu sekarang mulai keluar rumah untuk berbisnis. Nah, Paula lebih nyaman yang mana sih, bareng-bareng suami di rumah atau mengembangkan sayap lagi keluar dengan mencoba membangun relasi bisnis di luar rumah gitu? Sebenarnya kalau dibilang itu masih sama juga sih, belum ada perubahan. Cuman bedanya mungkin sekarang apa ya? Sebenarnya kesempatan itu dari waktu sebelum menikah tuh, pas waktu di menikah itu ada. Cuman aku lebih memilih untuk fokus ke anak-anak karena keluarga sama suami apa segala macam ngurusin gitu. Cuman sekarang karena anak-anak aku udah besar, jadi sekarang aku pun juga sebenarnya banyak kolaborasi dulu untuk awalnya. Kolaborasi sama beberapa brand, lalu ya balik lagi ya, aku tuh emang orangnya bukan takut ya, tapi lebih kayak udah nyaman di satu sisi, hati-hati, udah nyaman. Nah sebenarnya dulu waktu aku berkarir tuh nggak gitu loh Tante. Aku dulu kan waktu itu model di Indonesia. Yang susah adalah kita keluar dari zona comfort zone itu kan. Nah sebenarnya sama halnya kayak sekarang juga gitu. Ya selama suami mendukung dan semua juga dalam kadar aku di dunia fashion dan gak jauh-jauh dari itu, ya aku sekarang ya aku nikmatin aja, aku mencoba hal-hal baru gitu. Seneng ya? Seneng. Bisa punya kesempatan memulai hal baru. Nah perubahan nih, kalau dulu kan kemana-mana bisnisnya berdua ya kan, kerjanya bareng suami berdua. Sekarang kemudian Paula dapat kesempatan ya, thanks God gitu ya, Paula diberikan kesempatan untuk membangun relasi bisnis di luar rumah gitu. Nah, kalau dulu apa-apa bareng suami, sekarang lebih mengembangkan lagi sayapnya keluar. Ada perbedaan nggak sih? Dan ada kendala nggak sih bagi seorang Paula gitu membagi waktunya rumah dengan bisnis? Enggak sih, sebenarnya aku juga masih belajar juga bisnisnya. Jadi aku sebenarnya belum sibuk-sibuk amat, Tante. Sibuk aja. Sibuk aja di media sosial ya? Enggak lah, ya makanya aku nggak sibuk-sibuk amat. Jadi sebenarnya masih terukur ya waktunya. Masih terukur dan masih sama aja. Alhamdulillah nggak ada yang terbengkalai satupun. Cuman lebih kayak mungkin ya terkadang itu mungkin karena sekarang aku punya orang sosial media kali ya, jadi aktif. Kalau dulu kan nggak pernah di syuting, jadi lebih ke situ aja. Tapi kalau dibilang dari tahun lalu juga aku sebenarnya sudah berkolaborasi juga kan dengan satu brand. Aku pengen punya sesuatu kayak pengen punya misalnya contoh bisnis fashion gitu. Tapi untuk awalnya pasti aku tes dulu marketnya. Apa sih yang masyarakat mau dari aku, apa yang aku suka. Dari situlah aku berkolaborasi sama beberapa brand. Dan di situ kita tahu, oh berarti ini ya. Berarti kedepannya nanti kalau aku bikin sesuatu sendiri, aku udah tahu nih market aku tuh seperti apa. Terus ditambah lagi kan sekarang pasti ada perubahan. Dengan aku sudah berhijab, otomatis
marketnya seperti apa. Nah jadi sebenarnya itu lebih kayak apa ya, test market aja gitu awalnya. Tapi ya kalau sekarang sebenarnya nggak ada banyak perubahan. Aku tetap masih banyak di rumah, masih punya spend time waktu sama anak-anak sama keluarga. Ya ini lebih kayak ada orang aja yang videoin, jadi kesannya aktif di mana-mana. Tapi ya kalau dulu kan aku orangnya tuh memang males banget sebenarnya posting-posting tuh emang aku tuh nggak gitu sebenarnya orangnya. Tapi karena kebutuhan, memang harus suatu kebutuhan kan mulai sekarang gitu. Jadi ya buat aku ya itu ya sekarang udah dijalanin aja kayak gitu. Iya. Jadi kan kadang-kadang netizen tuh suka komen ya ke perempuan-perempuan yang banyak berbisnis gitu ya keluar rumah. Mungkin Paula belum begitu sibuk, tapi ada yang sangat sibuk sekali. Gimana sih itu keluarganya terbengkalai enggak segala macam bla 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 bla. Nah Paula, kita mau tanya nih pendapatnya Paula ya, pandangan Paula sebagai pribadi. Banyak perempuan yang kalau sudah menikah dia menganggap loh ya udah aku kan udah menikah, suami aku bisa menghidupi, terus kenapa aku harus kerja gitu kan? Terus nggak bisa dong, aku mendingan di rumah aja sama anak-anak, itu urusannya tugasnya suami. Pandangannya Paula? Pandangan aku, mungkin karena aku udah bekerja duluan sebelum menikah, jadi buat aku ya selama suami mengizinkan ya buat aku lebih prefer juga bisa punya karir sendiri juga gitu, bisa bekerja juga. Karena aku tuh sempat berpikir gini, sempet kadang-kadang kita itu jadi ibu rumah tangga itu nggak mudah loh. Betul, berat. Dan tapi sadar nggak kita semua dulu suka merendahkan atau melihat sebelah mata tentang ibu rumah tangga. Iya. Oh, kerjanya cuma di rumah gitu. Oh, cuma ibu rumah tangga gitu. Oke. Karena aku ada di masa memang maksudnya nggak, selama suami aku support, pasangan aku support gitu, itu aku akan tetap berkarir. Tapi kalau misalnya pasangan aku bilang kamu fokus aja sama keluarga, aku pasti akan lakuin itu. Tapi ada momen misalnya kemarin kita kayak corona apa yang aktifnya kan di rumah pas kemarin. Ada momen aku fokus sama keluarga aku gitu. Itu kalau kerja tuh kayak rasanya healing gitu loh, ngerti nggak? Jadi jangan pernah merendahkan pekerjaan ibu rumah tangga karena itu sesuatu yang berdedikasi tinggi gitu, karena ngedidik anak, terus kita harus punya kesehatan mental yang waras juga, yang selalu anak kalau dua-duanya misalnya ngerengek apa aktif belum apa, jadi sebenarnya buat aku itu nggak mudah loh gitu. Nah ya karena aku kalau bersyukur kalau misalnya memang aku dulu udah kerja dan didukung suami ya aku lebih seneng lagi sih bisa punya kesibukan sendiri di luar itu gitu. Terus pandangan Paula nih, saya terus terang termasuk perempuan yang menganggap bahwa tugas ibu rumah tangga di rumah itu menurut saya mulia, sangat mulia dan sama beratnya dengan kalau kita bekerja di luar. Kan karena itu luar biasa tanggung jawab moralnya. Nah, tapi ya di dunia kekinian nih Pau ya kan, banyak sekali kita temukan kenyataan bahwa perempuan yang tidak bekerja itu seakan-akan dia mengalami kesenjangan relasi kuasa. Kemudian ada kesenjangan finansial di dalamnya, dan itu kemudian menyebabkan banyak sekali ya perilaku abusif yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya karena istrinya tidak bekerja gitu. Nah, kemudian ada lagi juga fakta nih kita temukan di lapangan, karena dia tidak bekerja, kemudian suaminya meninggal dunia, dia tidak tahu what to do gitu. Gua harus ngapain? Anak-anak gua nggak tahu gimana caranya handle, gua sendiri gua nggak ngerti cara handle hidup gua gitu kan. Terus ada lagi yang sekarang lagi heboh juga marak ya, laki-laki yang berselingkuh, suami yang berselingkuh. Nah, suami berselingkuh itu ada sih yang berakhir dengan baik-baik saja, ya. Pernikahannya bisa dilakukan, istrinya akhirnya bisa menerima, tapi ada yang justru suaminya semakin mengabuse istrinya, ya kan? Karena dia merasa, istri saya apa-apain juga dia nggak akan pergi kok. Karena kalau dia pergi, dia tanpa saya dia nggak akan bisa hidup. Nah, pandangan Paula gimana dengan perempuan yang tidak bekerja ini? Karena fakta kenyataannya tidak seindah seperti kisah Romeo dan Juliet, ya kan? Jadi ada di mana perempuan itu ditempatkan pada keadaan suaminya melakukan kekerasan finansial, ya kan? Dia tidak mau menafkahi istrinya sebagaimana mestinya. Ada juga
suami memperlakukan kasar terhadap istrinya karena dia sudah punya perempuan lain, ya kan? Ada juga kemudian suaminya meninggal dunia. Bagaimana pandangan Paula terhadap perempuan-perempuan yang seperti ini? Kalau dengar kayak gitu sebenarnya kita lebih banyak bersyukur ya, gitu. Jadi sebenarnya ya itu balik lagi, sebenarnya itu pilihannya. Pastinya nggak mudah juga buat perempuan-perempuan yang mengalami yang tadi Tante bilang, itu nggak mudah karena pasti kalau kayak gitu kan kita kaget nih, apa nih yang harus aku lakuin, apa semuanya. Mungkin kalau aku bisa, karena mesti gini kan, sebenarnya yang tahu diri kita, yang tahu kita itu kan sebenarnya diri kita sendiri. Maksudnya rumah tangga kita, dan saya yakin sih setiap rumah tangga tuh pasti ada masalah, ya kan? Masalah makanya tadi apa namanya, mungkin KDRT, finansial, abusive secara verbal apa segala macam. Jadi sebenarnya pintar-pintar kita menanggapi itu sih. Makanya kenapa balik lagi ya, kalau aku balik lagi ke Allah ya. Jadi maksudnya dalam arti kita minta bimbingan Allah aja gitu. Jadi pertama memang nggak mudah karena aku juga merasakan sendiri. Jadi pertama itu terkadang kita harus selalu bersyukur apa yang udah kita punya gitu. Begitu misalnya masalah datang misalnya gitu, kayak misalnya tiba-tiba suaminya meninggal atau apa, ya udah mungkin nextnya kita harus gimana ya. Kan sebenarnya contoh kayak kemarin apa namanya COVID ya, itu kan sebenarnya bukti mendadak gitu kan? Kolaps semuanya gitu. Tapi sebenarnya kita sebagai manusia tuh punya jiwa survival mode gitu. Jadi buat aku, apalagi perempuan, itu apapun kondisinya, aku yakin perempuan itu kuat dan dia bisa ngelewatin itu semua gitu. Jadi buat aku survival mode itu pasti akan muncul sendiri gitu. Makanya buat aku mungkin selain bersyukur dan survival mode itu, kita juga selalu harus minta pertolongan Allah gitu, minta ditunjukin seperti apa. Karena aku yakin semua apapun masalahnya itu pasti sudah Allah kasih, itu pasti kita bisa ngelewatin itu gitu. Tante. Mulia sih. Aduh, iya, karena belajar juga. Jadi Tante. kita tuh sebenarnya makhluk paling adaptif sebenarnya. Bisa. Jadi ya kan, kondisi apapun kita bisa mengadaptasi diri. Benar. Nah, tapi ya banyak ya perempuan-perempuan tuh yang tidak sadar bahwa dirinya sesungguhnya punya value, dirinya sesungguhnya punya potensi yang sudah Allah anugerahkan untuknya, yang dia bisa kembangkan, sebenarnya bisa gali. Paula, banyak sekali kita temukan ya bahwa pada keadaan-keadaan di rumah tangga di mana perempuan mengalami perilaku yang abusive ya, baik itu fisik, psikis maupun seks maupun finansial gitu ya. Tapi banyak perempuan-perempuan yang tidak sadar nih, saya ini sebenarnya mengalami perilaku abusive gak sih? Saya ini korban bukan sih? Nah, batasan mana sih perempuan itu menganggap itu harus dianggap sebagai sesuatu yang dimana dia harus memutuskan keluar? Batasan mana ya? Kalau dibilang, saya contoh kalau dibilang KDRT gitu ya kalau buat aku itu udah fatal banget sih. Di Islam pun, di Islam kita tidak boleh gitu. Cuman terkadang kita kan nggak tahu ya yang dirasakan mereka. Bener kata Tante, mungkin dia terpaut urusan uang, nggak mandiri akan finansial gitu. Jadi ya sebenarnya yang perlu mungkin perempuan lakukan adalah gimana kita menggali diri kita sendiri gitu. Kita harus tahu gitu, mencari ilmu gitu. Oh ya, satu lagi, sebenarnya kita harus mencari ilmu itu. Begitu kita punya ilmu tuh macam-macam ya, ilmu agama, ilmu parenting, mendidik anak, ilmu berumah tangga. Begitu kita punya ilmu, kita bisa menerapkan itu semua di segala bidang gitu. Jadi buat aku tuh ilmu itu sangat penting, karena aku juga baru belajar sebenarnya. Mungkin aku yang harus banyak belajar ke Tante juga ya. Sebenarnya aku juga masih belajar. Ya. Jadi yang aku pelajari, betul, sharing. Sebenarnya yang aku pelajarin bahwa memang kita itu harus haus akan ilmu. Dari ilmu itu kita bisa bertindak apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu. Karena balik lagi, aku mungkin bukan mereka, mereka bukan aku, jadi kita nggak tahu apa yang sedang kita alami dan rasakan sekarang. Tapi begitu kita punya ilmu, kita punya fondasi agama yang bagus, terus mendekatkan diri, memperbaiki diri, aku yakin sih Allah pasti akan nunjukin jalan yang terbaik gitu. Gitu. Jadi perempuan tuh sebenarnya harus sadar betul ya Pak ya, bahwa sebagai pribadi dia itu harus punya knowledge yang cukup dalam menjalani hidup. Ilmu agama, dalam berkeluarga dia harus
paham betul ilmu agama, bagaimana mengelola rumah tangga, membesarkan anak-anak juga dia harus hafal betul. Dalam mengelola keuangan juga dia harus paham betul ya. Kemudian bukan hanya ilmu agama tapi hukum negara juga dia harus paham, ya kan? Supaya tadi saya bilang batasan-batasan itu kan setiap orang menurut Paula kan berbeda-beda. Ada orang yang punya titik toleransi ya, punya titik toleransinya di level 5. Ada yang punya titik toleransi baru disenggol aja bagi dia KDRT, ya kan gitu. Nah, tapi supaya kita tidak bias ya dalam menentukan batasan itu, tentu perempuan-perempuan itu harus belajar mengenai hukum, ya kan? Hukumnya, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu ada. Dipelajari, dibaca ya gitu. Isinya apa saja, apa yang masuk dalam kekerasan, di mana mana keadaan yang kamu tuh sebenarnya sudah menjadi korban, ya kan? Mana keadaan sebenarnya nggak apa-apa, itu kan hanya keribut rumah tangga saja, gitu kan? Anak-anak juga begitu, di mana porsi orang tua sudah melakukan kekerasan terhadap anak, mana yang sesungguhnya itu adalah mendidik, gitu ya. Nah, itu sebenarnya ilmunya penting. Jadi saya setuju sih Pau, intinya setiap perempuan itu tidak boleh henti untuk belajar ya kan, belajar tentang banyak hal. Karena jadi mau nambahin, perempuan itu kan ibu kan madrasah ya. Kita itu perempuan adalah madrasahnya anak-anak, tempat anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang seutuhnya gitu. Jadi sebagai ibu ya, tentu kita harus menjadi perempuan yang pintar, perempuan yang cerdas, perempuan yang berdaya, dan perempuan yang sehat. Betul. Sehat lahir dan batinnya. Nah, kalau batinnya udah nggak sehat, dapat perilaku yang abusive dari laki-laki, dari suami, dari ayah gitu. Bagaimana seorang ibu itu bisa membesarkan anak-anaknya dengan sehat? Setuju, ya kan? Gimana anak yang bahagia lahir besar dari ibu yang bahagia. Bahagianya ibu, bagaimana supaya bahagia ibunya? Harus diperlakukan dengan mulia gitu, oleh suaminya. Jadi itu tadi ya, saya setuju sekali dari pesan dari Paula tadi, bahwa sebagai perempuan kamu harus belajar, ya kan? Kamu harus baca, kamu harus mengerti banyak hal, ilmunya itu ada, ya kan? Supaya kamu bisa menetapkan batasan-batasan toleransi kamu itu sesuai dengan pakem ilmunya, gitu, sesuai dengan hukumnya, bukan sesuai dengan subjektivitas pribadi-pribadi. Karena kadang-kadang udah patah kakinya tapi belum mati, dia bilang dia belum mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Ada lagi yang matanya udah pecah tapi pipinya masih baik-baik aja, katanya belum mengalami kekerasan karena dia masih utuh gitu. Nah, yang begitu-begitu ya. Nah, tapi yang paling penting juga harus dipahami ya Pau, oleh perempuan-perempuan di sana ini, kita mau pesen nih berdua, pahami juga bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga psikis, seks, dan juga kekerasan finansial. Paling utama sebenarnya psikis. Kenapa? Tadi hasil penelitian paling tinggi itu adalah psikis. Karena psikis itu justru harusnya kekerasan psikis itu tidak ada dalam rumah tangga. Kenapa? Karena perempuan yang mengalami kekerasan psikis hampir dipastikan dia tidak bisa maksimal menjadi ibu yang bahagia buat anak-anaknya. Ya kan? Gitu. Oke, Paula, thank you sore ini. Tante. Kita sudah ngobrol, bincang-bincang dan berbagi inspirasi buat sahabat hukum. Dan sahabat hukum ya, jangan lupa loh, tadi juga pesannya Paula sama, jangan pernah bosan untuk belajar. Termasuk ya, jangan pernah bosan untuk belajar hukum, karena semua lini kehidupan ada aturannya.